Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Ramizal dengan NIM 220161084, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait keterampilan berbicara. Materi ini terdiri dari 5 subjudul. Yang pertama yaitu berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Lalu yang kedua ada tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Yang ketiga yaitu catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang kelima, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang didahului oleh keterampilan menyimak. Berbicara adalah kegiatan berbahasa lisan yang berkembang dan dipelajari pada kehidupan anak. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Lalu yang kedua itu menjamu dan menghibur atau to entertain. Yang ketiga yaitu membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Dalam berbicara, terdapat metode-metode penyampaian bicara yang disebut dengan catur cara saji bicara. Langsung saja kita masuk pada subjudul yang pertama, yaitu berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa merupakan kegiatan berbahasa lisan yang berkembang dan dipelajari pada kehidupan anak. Berbicara didahului oleh keterampilan menyimak dan merupakan keterampilan yang bersifat aktif, produktif, atau ekspresif. Nah, Tarigan dalam bukunya tahun 2008, halaman 16, mengatakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, adapun dari S.T.Y. Slamet dan Amir dalam buku mereka tahun 1996 halaman 64 mengemukakan pengertian berbicara sebagai keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan sebagai aktivitas untuk menyampaikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak. Nah, berbicara ini sebagai suatu keterampilan berbahasa terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Hal tersebut dikarenakan bahasa terdiri dari seperangkat aturan yang saling berkaitan dan mendukung. Serta dalam bahasa ada aturan yang berkaitan dengan proses pembentukan kata, satuan-satuan bahasa, pemaknaan, bahkan ada juga aturan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan unsur-unsur sosial atau sosial linguistik. Nah, keterikatan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara. Di antaranya yaitu berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, terus ada juga berbicara merupakan proses simbolik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara terjadi dalam kondisi ruang dan waktu, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, berbicara dengan tujuan yang meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar, berbicara dengan tujuan memberi gambar tentang satu objek, dan berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat. Selanjutnya kita masuk pada submateri atau subjudul yang kedua, yaitu tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Nah, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Anderson dalam bukunya tahun 1964 mengungkapkan bahwa tujuan umum orang berbicara adalah untuk, yang pertama, yaitu untuk menginformasikan pesan. Yang kedua, yaitu untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, untuk memberikan rangsangan kepada orang lain. Dan yang keempat, untuk menggerakkan massa. Nah, adapun Mulyati dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2009 halaman 65 mengungkapkan bahwa tujuan berbicara secara khusus antara lain adalah untuk memberi informasi, menyatakan diri, mencapai tujuan, berekspresi, menghibur, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara.
Nah, sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicaranya, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Oke, sekarang masuk pada submateri atau subjudul yang ketiga, yaitu catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Nah, catur cara saji wicara merupakan 4 cara penyampaian berbicara yang antara lain, yang pertama yaitu penyampaian secara mendadak atau impromptu delivery, yang kedua yaitu penyampaian tanpa persiapan atau extemporaneous delivery, yang ketiga yaitu penyampaian dari naskah atau delivery from manuscript, dan yang keempat yaitu penyampaian dari ingatan atau delivery from memory. Nah, yang pertama yaitu penyampaian secara mendadak. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara tiba-tiba atau mendadak diminta berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi metode ini dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Kelebihan dari metode ini, seorang pembicara dapat berimprovisasi baik itu dalam ramah temanya maupun cara penyampaiannya. Nah, kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan metode ini yaitu kemampuan untuk menyusun kata-kata secara spontan dan kejelian dalam mengambil tema secara cepat. Yang kedua yaitu penyampaian tanpa persiapan. Nah, metode ini dilakukan dengan metode ini dilakukan dengan menyiapkan poin-poin penting dari tema yang ingin disampaikan, sehingga pembicara tidak perlu membuat teks pidato secara utuh. Agar sukses menggunakan metode ini, pembicara harus pandai mengembangkan tiap-tiap poin yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak, pembicara akan terkesan seperti orang yang kikuk. Nah, yang ketiga yaitu penyampaian dari naskah. Nah, biasanya metode ini dilakukan pada saat-saat yang penting, misalnya di radio atau mungkin di televisi. Nah, metode ini dilakukan dengan cara pembicara membaca naskah yang telah dipersiapkannya jauh-jauh hari. Kekurangan dari metode ini yaitu perhatian khalayak akan berkurang karena penyampaian berbicara terlihat seperti orang yang kaku dan terlalu sering memandang teks dibandingkan khalayak. Untuk itu, penyampaiannya sebaiknya melihat ke arah khalayak di sela-sela pembacaan naskah. Nah, kemudian yaitu penyampaian dari ingatan. Nah, metode ini merupakan cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Dalam metode ini, materi yang dihafalkan dan disampaikan sebaiknya ditulis secara rinci dan runtut sesuai dengan struktur yang berlaku. Setelah selesai ditulis, materi baru dihafalkan oleh pembaca. Nah, agar lebih mudah dalam menghafalnya, pembicara sebaiknya atau hendaknya menghafalkan kata kunci atau gagasan-gagasan utamanya saja. Oke, selanjutnya kita masuk kepada subjudul atau submateri yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Nah, jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh unsur kebahasaan dan non-kebahasaan. Menurut Maidar G. Arsyad dan Mukti US dalam buku mereka tahun 1988 halaman 17 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Nah, faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara terdiri dari yang pertama yaitu ketepatan ucapan, yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sama dan durasi yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu diksi dan yang ketiga itu diksi dan yang keempat yaitu ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, sedangkan faktor non kebahasaan yang mendukung keterampilan berbicara, yang pertama yaitu ada sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima yaitu
kenyaringan suara. Yang keenam yaitu kelancaran referensi penalaran, dan yang ketujuh yaitu penguasaan topik. Nah, adapun menurut Hurlop, faktor-faktor yang adapun menurut Hurlop dalam bukunya tahun 1987 halaman 185, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara antara lain yaitu kesiapan mental untuk berbicara, kemudian itu persiapan fisik untuk berbicara, modal yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk berpikir, motivasi dan bimbingan. Nah, di sisi lain, Hurlop juga mengemukakan kondisi yang dapat menimbulkan perbedaan dalam berbicara, yaitu kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, jenis kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, ukuran keluarga, urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar, hubungan dengan teman sebaya, dan kepribadian. Nah, selain dari faktor-faktor yang tadi, terdapat juga faktor penghambat seseorang terampil dalam berbicara. Nah, ini terbagi jadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya yaitu alat ucap yang tidak sempurna, kondisi fisik yang kurang prima, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya penguasaan bahasa, dan kurangnya pengalaman atau menyepelekan sesuatu yang sudah dijalankan. Nah, untuk faktor eksternalnya yaitu hambatan berupa suara, hambatan berupa jarak, hambatan berupa cahaya, dan media pendukung. Oke, kita masuk pada submateri atau subjudul yang kelima, yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Dalam mengklasifikasikan berbicara, ada 5 landasan tumpu yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan berbicara, yaitu situasi, tujuan, jumlah pendengar, peristiwa khusus, dan metode penyampaian. Ini merupakan pendapat dari Tarigan dalam Solchan, ini merupakan pendapat Tarigan dalam buku Solchan tahun 2011. Yang pertama yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Nah, berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibagi menjadi dua, yaitu pembicaraan formal dan pembicaraan informal. Pembicaraan formal yaitu pembicaraan yang terjadi dalam kegiatan resmi, contohnya ceramah, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Adapun pembicaraan informal yaitu pembicaraan yang terjadi dalam kegiatan yang tidak resmi, contohnya bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Yang kedua yaitu jenis berbicara berdasarkan jumlah penyimak. Dilihat dari segi jumlah pendengar, jenis bicara dapat digolongkan menjadi berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Kemudian yaitu jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Nah, ada 4 jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara, yaitu metode mendadak, catatan kecil, membaca naskah, dan menghafal. Nah, ini merupakan pendapat dari Keraf dalam buku dalam buku Taufina tahun 2017. Kemudian yaitu jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Nah, tujuan berbicara dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis berbicara, yaitu untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasikan, meyakinkan, dan menggerakkan. Ini merupakan pendapat dari Solchan dalam buku Taufina tahun 2017. Yang terakhir yaitu jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi pembicaraan. Nah, ini nih berdasarkan peristiwa khusus itu, berbicara atau pidato dapat digolongkan dalam 6 jenis, yaitu pidato presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan atau makan malam, pidato perkenalan, dan pidato nominasi atau mengunggulkan. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berupa kegiatan berbahasa lisan yang berkembang pada kehidupan anak. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Nah, tujuan utama dari
Tujuan utama dari berbicara adalah untuk komunikasi. Tujuan berbicara tergantung pada keadaan serta keinginan yang diharapkan oleh si pembicara. Tujuan berbicara dapat dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam keterampilan berbicara, terdapat 4 metode atau cara penyampaian berbicara yang disebut dengan catur cara saji bicara, yaitu penyampaian secara mendadak, penyampaian tanpa persiapan, penyampaian dari naskah, dan penyampaian dari ingatan. Ketika kita berbicara, tentu terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari sudut pandang kebahasaan, keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh unsur kebahasaan dan non-kebahasaan yang dapat menunjang keefektifan berbicara. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau menghambat keterampilan berbicara, baik secara eksternal maupun internal. Nah, dalam mengklasifikasikan berbicara, terdapat 5 landasan tumpu yang dapat digunakan, yaitu situasi, tujuan, jumlah pendengar, dan peristiwa khusus dan metode penyampaian. Karena kelima landasan tersebut membuat atau mengakibatkan jenis berbicara semakin beragam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.